Pemirsa, kembali lagi di Dialog Sumut spesial Tokoh Bicara, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu tokoh inspiratif, seorang kepala daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan beliau ini dikenal sebagai sosok yang cinta akan pertanian dan juga dikenal sebagai sosok pelestari budaya Jawa dan Batak di tanah Melayu. Dan seperti apa sosok kali ini? Kita simak terlebih dahulu cuplikan berita yang berikut ini. Sukirman, salah satu sosok kepala daerah yang dikenal sebagai orang yang cinta budaya. Kecintaannya terhadap budaya tak membatasi dirinya untuk belajar budaya Jawa saja, namun juga belajar budaya lain seperti budaya Batak. Eme Tabatua, perlingkuman di Siborok. Saya di Batam masih lihat tua, saya horas-horas mah, kita di Parorot. Menurut Sukirman, budaya menjadi landasan dalam kehidupan dan perlu dilestarikan kepada generasi muda agar tak tergerus zaman. Selain cinta budaya, sosok Sukirman juga tak lepas dari dunia pertanian, di mana ia sempat mengemban tanggung jawab menjadi tenaga pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Membangun pertanian desa yang maju dan berbasis organik menjadi visi dan misi Sukirman di tanah kelahirannya, Serdang Bedagai. Pak Sukirman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sukirman boleh bergabung bersama saya berdiri sebentar? Alhamdulillah, bisa Pak Sukirman, dong. Ya. sebelum saya mengajak untuk berbicara mengenai sosok Bapak ini sebagai pelayan rakyat, saya ingin mengetahui dulu, seperti apa sebenarnya perkembangan COVID-19 untuk di wilayah Serdang Bedagai saat ini yang sudah berstatus zona merah. Terima kasih bahwa ini penting sekali COVID di Serdang Bedagai dalam era new normal ini. Kita itu sudah positif 31 orang, Mas. 31 orang. Ya, tapi ada kabar gembira, diantaranya itu adalah 14 itu sudah sembuh. Baik. Dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Kemudian ada 16 yang masih dalam status pasien dalam pengawasan, ya, dan satu orang meninggal. Satu orang meninggal dunia. Sehingga kita sebetulnya kemarin sudah zona oranye, sudah balik. Tetapi new normal ini kelihatannya memang memerlukan kesadaran masyarakat, kedisiplinan, dan juga kesigapan daripada petugas. Baik, berarti masih minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19 ini sendiri. Sejauh ini pemerintah Serdang Bedagai sendiri bersama gugus tugas sudah melakukan apa untuk penanganan COVID-19? Baik, yang pertama memang kami menekankan pada aspek kesehatan, yaitu melengkapi APD-APD di rumah-rumah sakit kita. Kemudian di puskesmas kita ada 20 puskesmas. Kenapa? Karena kita sangat khawatir petugas medis ini kan yang paling banyak berinteraksi. Kalau mereka tidak memenuhi syarat, ini kan bahaya betul gitu. Jadi sebab itu APD. Nah, yang kedua baru sesuai dengan protapnya kan kita tidak menggerakkan roda ekonomi. Nah, jadi artinya orang terdampak ekonomi karena COVID dan lain-lain ini juga mendapat perhatian dengan segala macam model-model jaring pengaman sosial. Baik. Nah, yang ketiga masalah budaya. Ya, budaya ini kita harapkan kesadaran dan gotong royong warga untuk sama-sama merasakan bahwa ini adalah masalah kita bersama. Masalah kita bersama. Baik, kita akan tinggalkan sedikit masalah COVID-19 ini, dan bagi pemirsa di rumah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan terutama 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ketika beraktivitas di luar rumah. Bapak, kita lanjutkan lagi. Ini kan Serdang Bedagai. Sebenarnya Serdang Bedagai ini potensinya seperti apa untuk selain dari potensi wisata, laut, dan lainnya? Serdang Bedagai ini daerah agraris. Baik. Jadi kita mempunyai luas 198.000 hektar tanahnya, lebih kurang 100.000 hektar perkebunan, PTPN maupun swasta, yang jumlah perusahaannya itu ada 35 Baik. perusahaan perkebunan. Nah, itu 100.000 hektar. Kemudian ada kira-kira 60.000 hektar itu persawahan. Baik. Nah, ini 60.000 hektar ini 2 kali tanam ya. Berarti sektor pertanian tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan di Serdang Ya, Bedagai. sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten ini 41% itu dari sektor pertanian, Sektor tanaman pertanian. pangan. Makanya nih Bapak punya hobi nih untuk memajukan pertanian desa. Ya, ini istilahnya
memanfaatkan tanaman pekarangan sebetulnya. Baik, saya akan bantu nih Pak untuk bersih-bersih ini. Tanaman apa ini Pak? Ini adalah bawang merah, Oh, bawang merah. atau Allium cepa. Ini sudah dikembangkan orang sebetulnya di Serdang Bedage ini sejak tahun 2008. Tapi belum terlalu masyarakat pada waktu itu. Nah, sekarang ini ada 8 kecamatan. Iya. Yang paling banyak itu Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Dolok Masihul, kemudian kecamatan-kecamatan lainnya. Baik. Nah, dan ini bawang merah ini ketika kemarin kira-kira sebelum hari raya itu bulan-bulan Mei, Juni, ini di pasaran sampai Rp52.000 per kilo. Di sawah, di ladang seperti ini diambil orang Rp40.000 per kilo. Kalau kita lihat kan sebenarnya Serdang Bedage ini daerah pesisir pantai. Kemudian kok bisa sih Pak akhirnya membudidayakan bawang yang pada umumnya kan masyarakat hanya misalnya padi nih Pak. Kenapa nih Pak? Sekarang ini kan konsepnya agribisnis. Agribisnis. Agribisnis ini artinya tanamlah tanaman yang secara agronomi bisa tumbuh dengan baik, tapi secara ekonomi menguntungkan. Secara ekonomi Nah, menguntungkan. bayangkan kalau ini satu rantai saja, satu rantai ini bisa 1 ton. Ya, kalau misalnya yang biasa-biasa itu 500 kilo kali 40.000 sudah 20 juta. Sedangkan tanam padi 1 hektar itu paling-paling 50 juta. Ya, dapat 5 ton. 5 ton kali 5.000, 25 juta. 2 kali tanam, 1 tahun cuma 50. Ini 2 rantai aja sudah bisa mengimbangi padi. Mengimbangi Artinya secara agribisnis, tanaman bawang ini prospeknya luar biasa. Tanaman bawang prospeknya luar biasa. Kemudian Bapak untuk memajukan pertanian desa di Serdang Bedage ini sendiri apa yang dilakukan? Langkahnya apakah pertanian ini akan berbasis organik agar lebih sehat dan menguntungkan bagi masyarakat karena lebih murah biayanya Pak? Ya, gerakan pertanian organik di Serdang Bedage ini sudah dimulai sejak tahun 2003. 2003. Nah, kami punya satu yayasan Bitra Indonesia yang terus membantu pengembangan pertanian organik tapi masih terbatas pada tanaman padi. Di sini ada 2 kelompok yang terkenal waktu itu, yaitu kelompok Tani Subur dan kelompok Pajar. Itu ada di Kecamatan Perbaungan, Desa Lubuk Bayas, satu lagi di Desa Pematang Seterak, Kecamatan Teluk Mengkudu. Sekarang sudah ada di Desa Tanah Merah, ada di daerah Pegajahan juga. Jadi organik ini memang pertama sehat, dia healthy food. Yang kedua dia tidak menggunakan kimia. Tapi masalahnya dia harus tersertifikat. Tersertifikat. Jadi ada lembaga khusus yang membuat sertifikasi. Kalau tidak nanti orang mengatakan organik ternyata di dalamnya ada residu. Tapi petaninya sudah teredukasi nggak sih Pak? Sudah saya di kelompok ya. Jadi artinya sekarang kami menjadi anggota ALGOA, ASEAN Local Government for Organic Agriculture yang berpusat di Gusan di Korea Selatan. Saya hadir beberapa kali di sana karena saya full member nih. Kabupaten Serdang Bedage sebagai bupati kita sudah full member. Kemudian kita ajak sekarang Kota Tebing Tinggi, wali kotanya ikut, Kota Binjai ikut dan beberapa kabupaten yang mau organik. Artinya Serdang Bedage menjadi leading sektor yang mempromosi organik di Sumatera Utara. Serdang Bedage menjadi ketua atau terdepan untuk mempromosikan untuk pertanian organik. Baik, Bapak selain dari anak petani kemudian fokus pada sektor pertanian juga, lalu Bapak juga dikenal sebagai pelestari budaya. Ya. Benar. Tapi nanti kita akan bahas Pak setelah. Baik, ya. Budaya itu paling penting karena segala kehidupan ini buminya itu budaya. Budaya. Kita akan lanjutkan ya Pak. Baik. Dan pemirsa kita akan lanjutkan nanti dialog sumut spesial Toko Bicara bersama dengan Pak Sukirman dan sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Mari Bapak. Emesi Tabatua, perlingkuman di Siborok. Saya debata masih lihat tua, saya horas-horas ma, kita di Parorot. Itu adalah doa bagi budaya Batak yang hari ini saya kombinasikan sama Prabu Kresna. Kresna selalu mengucapkan seorang pemimpin harus berbudi bawa laksana, sabdo pandito ratu. Artinya harus sama ucapan dengan perbuatan. Baik, luar biasa. Ternyata keren juga ya Pak kalau misalnya kita main wayang tapi bahasa Batak. Dikombinasikan. Iya. Oke. Ya ini kan kebudayaan bangsa kita juga. Benar Bapak. Bapak ini kan budaya Jawa dan Batak. Apa sebenarnya perbedaan atau persamaan untuk kedua budaya ini Pak? Ya semua budaya adiluhung kita itu
mempunyai nilai-nilai luhur. Kalau dalam bahasa Jawa misalnya selalu menyebutkan bahwa tujuan sebuah negara itu pasti menciptakan negara yang toto tentrem, ya, kerto raharjo, loh jinawi, murah kang sarwo tinuku, tuh kang sarwo tinandur. Itu artinya bahwa kita untuk menuju satu negara yang adil dan makmur. Makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Nah, kalau di dalam budaya Batak, itu selalu dikatakan bahwa binatik hujur, itopian, tu dia pehamu misur, saya dapat mapar saulian. Dan orang Batak selalu mengatakan kalau mau berpisah, kita bertemu pasti dikatakan napuran tano-tano, rangging marsi ranggongan, badatai pada odau, ton ditai marsi gonggoman. Saat ini solo saya saat matu betean, leleng hitam mangulu, saya saat matu panggabean, tu perhorasan. Itulah kira-kira filosofi Jawa dan Batak tadi yang sudah kita peras di dalam Pancasila itulah. Baik. Ya. Bapak, ini kan Bapak kita tahu Pak Sukirman ini adalah orang Jawa. Ya, keturunan Jawa Purworejo. Keturunan Jawa Purworejo. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk belajar budaya Batak? Sebetulnya begini, saya pernah baca buku bahwa apapun yang kita kerjakan itu tanahnya, pondasinya itu adalah budaya. Kalau tanahnya itu subur, maka apapun yang ditumbuhkan akan subur. Artinya kita mau membangun ideologi politik, sosial, ekonomi, budayanya dulu. Karena budayanya itulah tempat tumbuhnya sosial, budaya, ekonomi, politik. Kalau budayanya budaya korupsi misalnya, itu maka politiknya korup. Baik. Kalau budaya ekonominya misalnya korupsi, maka kalau budaya korupsi, ekonominya tumbuh, ekonomi korup. Nah, oleh sebab itu saya sangat tertarik bahwa kita harus belajar budaya, menghargai budaya. Alhamdulillah tahun yang lalu bulan November saya oleh PWI Pusat mendapat penghargaan 10 bupati dan wali kota se-Indonesia yang disebut dengan pelaku budaya. 10 bupati di Indonesia yang ikut melestarikan budaya. Ya. Baik, Bapak. Lalu seperti apa Bapak melihat pentingnya pendidikan budaya untuk generasi muda kita saat ini? Ya, saya kira dengan kemajuan-kemajuan yang luar biasa ya sekarang ini, misalnya kemajuan dalam soal teknologi informasi, ini bisa salah-salah kita tidak mempunyai budaya atau kehilangan budaya. Kalau orang Jawa itu ada budaya unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu artinya orang masih muda itu kalau jumpa sama orang tua harus sungkem. Sungkem. Nah, tapi kalau dengan adanya teknologi informasi dengan WA, dengan Twitter, kan dia tidak perlu lagi melakukan seperti itu, sudah berkomunikasi. Baik. Nah, di alat Batak pun begitu. Masa sekarang ini orang Batak itu kan marsi jalangan itu kan, itu penting. Tapi ada orang terus dibilangnya gini, ditulisnya WA kepada tulangnya. Dibilangnya, bolak bulung ni suhat, torput di tengah harangan, tung SMS penasahat, dos masongon marsi jalangan. Ini nggak bisa. Jadi artinya adanya SMS, adanya WA, dia bikin kata-kata indah bahwa katanya dengan SMS itu sama sudah dengan salaman. Baik. Nah, budaya bersalaman itu penting karena ada sambung rasa, ada sambung tondi, Baik. permudaran di situ. Jadi kalau misalnya kepada generasi muda yang sudah setiap hari sangat dekat dengan teknologi informasi ini, kalau dia tidak belajar budaya, nah budaya ini kita punya 700 bahasa, punya beribu pulau dan lain-lain. Harusnya setiap suku itu harus melestarikan, mulai dari bahasanya dulu. Baik. Nah, setelah dia tahu bahasa, baru ada tutur kata, tahu dia unggah-ungguh, tahu dia sopan santun. Di orang Batak kan sudah dibilang, songon oputta parjolo martukot siala gudi, pinuka akanai jolo, ihuton akana dipuri. Nah, kita ini kan yang dipudi kalian ini. Baik. Pak, ini kan menjadi menarik adalah ketika budaya ini sangat penting, kemudian teknologi juga kita tidak boleh mengesampingkan bahwa teknologi ini penting juga, Pak. Ya. Lalu menurut Bapak, seperti apa sih kita seharusnya menjelaskan untuk budaya dan juga teknologi? Ya, saya kira memang di dalam pelajaran sekolah, ya, yang namanya kurikulum budaya dasar itu harus dihidupkan kembali. Pelajaran budi pekerti harus dihidupkan kembali dalam kurikulum agar ketemunya dengan teknologi di situ. Ya, teknologi tidak dipungkiri, banyak hal kita tertolong sekarang. Ya, sangat tertolong. Mengundang orang tidak perlu capek-capek, sudah sekali dipakai
pencet sudah seluruh dunia udah bisa tahu ya kan. Tetapi semuanya itu apakah budaya gotong royong kita yang sangat terkenal itu sekarang semakin baik? Nah, kalau tidak berarti ada yang anomali di situ. Anomali. Ya. Sedangkan sosial kapital kita salah satunya itu untuk Indonesia itu gotong royong. Nah, sosial kapital kita itu sekarang sudah tergerus menurut saya. Baik, Pak, ini kan di tengah pandemi, kita balik lagi nih ke pandemi budaya dan teknologi. Sekarang kita harus berbasis pada teknologi karena pandemi. Ya. Bagaimana kita bisa menedukasi generasi muda di tengah pandemi tetap menjunjung tinggi budaya? Ya, saya pikir pandemi ini sekarang ditekankan pada 3 aspek: kesehatan, kemudian ekonomi atau jaringan pengaman sosial, yang ketiga budaya, aspek sosial budaya. Di aspek sosial budaya, di situ dikatakan yang paling pokok itu adalah revitalisasi gotong royong. Revitalisasi gotong royong. Nah, itu aspek ketiga. Nah, gotong royong ini macam-macam namanya. Kalau di Tanah Karo namanya Aron. Kalau di orang Batak namanya Marsiada Pari. Kalau di orang Jawa namanya Rewang Sambatan. Nah, sambatan itu memerlukan rumusnya kalau saya ingat dalam ilmu sosiologi itu antara paguyuban dan patembayan. Kalau patembayan jual beli, bertemunya orang dengan orang karena ada uang. Tapi paguyuban tidak, bertemunya orang dengan orang karena saling tolong menolong. Nah, inilah mestinya yang namanya Gesellschaft itu mestinya harus ditumbuhkan di dalam era teknologi, apalagi sekarang dalam pandemik ini sudah keluar pergubnya new normal, yaitu aspek sosial budaya. Kita harus merevitalisasikan gotong royong. Revitalisasikan gotong royong. Oke, Bapak, nanti saya akan lanjutkan lagi. Saya ingin tahu karena Bapak ini kan ada dituliskan sebuah buku dari pandangan teman-teman. Bapak sejauh ini seperti apa? Tapi saya juga akan nanti meminta pandangan dari keluarga, terutama istri. Dan pemirsa, kita akan kembali dalam dialog Sumut Spesial Tokoh Bicara. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Dialog Sumut Spesial Tokoh Bicara bersama dengan Pak Sukirman. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk membahas, tadi kita sudah bahas soal COVID, kemudian pertanian dan juga budaya. Selanjutnya adalah buku ini nih, Sukirman, Jejak Sang Pelayan Rakyat. Saya akan tanyakan langsung kepada orangnya nih. Pak Sukirman, ini kan ada buku Sukirman, Jejak Sang Pelayan Rakyat. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan ketika ingin meluncurkan buku ini? Baik. Sebetulnya itu digagas oleh Ketua Dewan Literasi, yaitu Saudara Agus Marwan. Dia kebetulan Ketua Dewan Pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai. Karena Pak Sukirman sudah hampir habis masa periodisasinya, maka dia mencoba meminta pendapat orang-orang yang tahu tentang Sukirman untuk menuliskan sesuatu gitu. Nah, setelah saya lihat, maka kelihatannya kalau kita ini tukang pangkas ya, atau tukang foto lah, kita kan jarang bisa memangkas rambut kita sendiri atau kita memoto diri sendiri. Mestinya sebaiknya profil kita dilihat oleh orang lain gitu. Oke, pandangan orang lain. Ya, atas dasar itulah saya bilang, ya bagus saja. Profil seperti saya itu gitu. Oke, berarti ini pertimbangan adalah pandangan-pandangan dari orang-orang lain. Kemudian Pak, apa yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui buku ini? Yang pertama, Pak Sukirman itu pernah menjadi wakil bupati. Baik. Ya, 2 periode terhadap 1 orang bupati yang sama, Bapak Tengku Eri. Nah, ternyata Tengku Eri itu kok mau dia menjadikan saya sebagai wakilnya. Sementara 94% pasangan bupati dan wakil bupati di Indonesia itu pecah. Baik. Di tengah jalan. Nah, ternyata saya baru tahu Pak Bupati yang lalu, Pak Tengku Eri Nuradi, mengatakan Pak Sukirman itu humble. Baik, humble. Kemudian mikul dhuwur mendem jeru. Apa nih? Artinya kalau ada hal yang kurang pas, kurang baik itu, Pak Sukirman itu selalu menanam saja di dalam hati, ya. Tetapi kalau ada yang baik itu dituangkan ke atas gitu. Itu mikul dhuwur gitu. Baik. Artinya kita tidak nyinyir gitu ya, untuk ngerasani atau menggunjingkan orang ya. Tapi kita lebih bagus berintrospeksi diri saja.
Baik, berarti ini bukunya adalah yang disampaikan kepada pembaca mengenai Bapak sendiri sosok, tapi dari pandangan-pandangan teman-teman yang ada di sekitar Bapak. Ya, ya. Di sini saya sudah bersama dengan istri dari Pak Sukirman, dengan Ibu Marlia. Ibu Marlia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Marlia, ini kan dari buku ini pandangan dari teman-teman nih, Bu. Kalau misalnya dari Bu Marlia sendiri, apa sebenarnya yang paling nyeleneh atau orang nggak tahu nih, Bu, dari Pak Sukirman? Baik, itu rahasia pribadi sebenarnya ya. Tapi boleh dibongkar nih, Bu. Iya, jadi yang paling nyeleneh dengan Pak Sukirman itu, dia ini karena orang lingkungan hidup, Baik. dia suka bertanam pohon. Jadi, cuman dia menanam pohonnya tidak teratur. Tidak. Iya, asal nampak mana yang luang, tanam. Itulah kebiasaan buruk dari Pak Sukirman. Yang kedua, karena dia hobi menyanyi, jadi saya tidur malam pun jadi terganggu. Nyanyi seperti apa ini? Nyanyinya segala macam yang disukainya. Baik. Apalagi yang pada saat belakangan ini kan dia rekam lagu, mungkin kalian bisa lihat di YouTube ya. Iya, Didi Kempot, termasuk yang lain lah, lagu barat, lagu apa, lagu lama. Nah, itu dia lakukan. Kalian kalau nanti mau denger nyanyinya suaranya Pak Sukirman itu ya Nanti bisa saya dilihat tantang, di Bu. YouTube. Nanti saya tantang. Ya. Tapi saya akan tanya dulu sama Ibu. Bu, gimana sih cara memberikan dukungan kepada Pak Sukirman yang hobi bertani, kemudian pelestari budaya? Ini kan agak ribet juga nih. Gimana caranya memberikan dukungannya? Saya sebagai istri, kalau orang Jawa itu kan sorgo nunut rokok katut. Jadi apa yang disukai oleh suami ya saya harus nurut gitu maksudnya. Ikut. Ya, ikut. Tapi setiap keputusan yang diambil Pak Sukirman tentunya akan ada pertimbangan atau perbincangan bersama Ibu. Ya. Kami di keluarga ini sistemnya demokrasi. Demokrasi. Iya. Contohnya mau pergi umpamanya rekreasi aja, kita mesti rembuk bersama anak cucu. Siapa suara terbanyak, Baik. itu yang dipilih. Menarik. Berarti ada musyawarah ketika ingin Iya. rekreasi saja. Iya. Pak, tadi saya mendengar bocoran bahwa kata Ibu, Bapak hobi nyanyi. Boleh dong nyanyi sepenggal saja nih Pak dari lagu Didi Kempot tadi. Didi Kempot ya. Misalnya senajan kowe ngilang, rabi so tak sawang, nanging neng hati tansah kelingan. Manis janji, janjimu kuwi nyakiti hati. Yang Artinya, walaupun kau sekarang sudah hilang, tidak bisa aku pandang, tapi di hati selalu tetap terkenang. Manisnya janjimu ternyata membuat sakit hatiku. Baik, luar Pedih biasa. rasanya, dan tidak ada obatnya. Memang hobi nyanyi ya Pak ya? Ya, itu lagu terakhir yang ngetop dari Didi Kempot, sekarang sudah dilakukan oleh bangsa Korea, bangsa Jepang, bangsa Indonesia, dan lain-lain. Baik, Bapak mungkin yang terakhir adalah apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Serdang Bedagai, masyarakat Sumatera Utara, dan generasi muda? Baik, di dalam kehidupan harus ada keyakinan yang bersumber dari budaya bangsa maupun dari ajaran-ajaran agama. Saya selalu meyakini bahwa hidup yang paling baik di sisi Tuhan adalah apabila kita memberi manfaat terbanyak kepada orang lain. Memberikan manfaat terbanyak kepada orang lain, luar biasa. Ya, oleh sebab itulah kepada halayak ramai, kepada generasi muda, kepada rakyat, baik rakyat di mana saja pun, terkhususnya di Kabupaten Serdang Bedagai, selalulah berusaha menjadi yang terbaik. Dan yang terbaik itu tentu saja menggunakan referensi. Syukur-syukur kalau kita bicara itu pakai data. Karena tanpa ada data kita tidak tahu perubahan dari satu tahap ke tahap yang lain. Baik, berarti harus memperbaiki diri dan menjadi yang terbaik di Ya. kehidupan. Terima kasih Pak Sukirman Terima atas nasihat dan juga informasi di Dialog Sumut Spesial. Restorasi budaya jangan lupa. Baik Bapak, restorasi budaya jangan lupa. Terima kasih juga Ibu Marlia sudah bergabung bersama kami. Nah pemirsa, demikianlah Toko Bicara kali ini bersama dengan Bapak Sukirman, Bupati Serdang Bedagai. Dan memang tadi pesannya adalah sebagai generasi muda yang ingin menjadi generasi muda terdepan adalah memperbaiki diri untuk menjadi yang terbaik. Dan selalu ingat di tengah pandemi COVID-19 ini kita senantiasa untuk selalu menggunakan masker, mencuci
mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan ingat untuk selalu jaga kesehatan. Demikian Tokoh Bicara kali ini, dan jangan lupa saksikan Tokoh Bicara di Dior Sumut dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Saya Dana Pangaribuan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.